Shalom, selamat sore saudara. Ketemu dengan saya lagi dalam program Happiness Moment. Dan hari ini saya akan bicara tentang sebuah tokoh yang luar biasa, tokoh yang menginspirasi kita bahwa saat dia melakukan sesuatu yang luar biasa, dia diberkati dengan luar biasa juga. Nah, kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Hamba berdoa supaya kami semua diberkati dengan roh hikmat, dengan pewahyuan, dengan kuasa, dengan otoritas. Hamba berdoa supaya hari ini semua kami boleh menerima berkat yang dahsyat karena Roh Kudus ada dengan kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara, saya bicara tentang bagaimana kita memberi pengampunan dan menerima pengampunan. Ada kuasa yang dahsyat mengalir. Kenapa saudara? Karena hari ini kebesaran Tuhan itu membuat kita mengerti bahwa pengampunan dan memberi pengampunan atau menerima pengampunan ada kemenangan yang dahsyat. Saya percaya semua orang mau diberkati, semua orang mau untuk melihat berkat-berkat yang dahsyat. Oleh karena itu, biarlah setiap pribadi kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar di dalam diri kita. Kita akan baca satu firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing yang memberkati kita. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat 3. Ini akibat-akibat dari tidak mengampuni saudara. Dan ini mengerikan kalau kita hidup dengan seluruh sikap hati yang salah saudara. Kita baca dalam Mazmur 32 ayat yang ketiga. Haleluya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Terus, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh tariknya tulang menjadi panas. lesu karena apa saudara? Karena ada pengeluhan-pengeluhan. Nah, orang yang tidak bisa mengampuni, ini akibatnya fatal karena seluruh fisiknya dia, sikap hati itu membuat fisiknya ini menderita saudara. Tulang menjadi lesu karena mengeluh terus. Kemudian Amsal 17 ayat 22 berkata bahwa orang yang tidak mengampuni, akibat-akibat yang fatal terjadi adalah apa? Semangat kalau patah. Jadi orang kalau nggak bisa mengampuni karena semangatnya itu tidak ada saudara, ya dia merasa sangat kecewa, frustasi ya gitu ya, sehingga dia tidak mengalami sesuatu yang bisa membuat dia berkemenangan. Kita ada dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Haleluya. Apa yang Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 22 ini membuat kita mengerti hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Yes. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini saudara, orang yang tidak bisa mengampuni itu semangatnya udah nggak ada, sehingga mempengaruhi tulang-tulangnya menjadi kering. Nah, makanya ada banyak survei saya pribadi dalam pelayanan saya. Waktu mendoakan seseorang ya sakit penyakitnya banyak komplikasi dan cek and recheck, dokter sendiri bahkan bingung ini sakitnya apa. Rupanya kenapa saudara? Karena dia tidak bisa memberikan pengampunan. Dan ini mengerikan kalau kita tidak bisa memberikan pengampunan. Amsal 14 ayat yang ke-30. Haleluya. Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, orang yang susah mengampuni kadang-kadang dilingkupi dengan roh iri hati, sehingga itu membuat dia berat dalam mengambil setiap langkah keputusan, dan itu membuat tulang-tulangnya menjadi busuk. Saudara lihat ini. Nah, tapi lihat apa yang terjadi. Alkitab berkata kalau orang yang penuh dengan kasih akan mudah untuk mengampuni. Nah, kasih siapa? Kasih Tuhan. Nah, kita belajar terus saudara. Ada firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15 ya. Silakan dibaca. Apa yang Tuhan katakan sangat jelas buat kita mengerti ya, bahwa apa yang membuat hati kita berat untuk mengampuni, ini kita harus lakukan dengan sukacita karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Terus agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan yang banyak orang. Nah, ini saudara.
jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jadi kasih karunia mampukan seseorang untuk bisa mengampuni orang yang bersalah. Kalau orang tidak menerima kasih karunia Tuhan, akan timbul yang namanya akar pahit, saudara. Sehingga dengan akar pahit bisa menimbulkan banyak sekali pencemaran-pencemaran yang terjadi, bukan cuma untuk diri kita, tapi semua orang sekitar kita pun akan tercemar. Nah, apa yang Tuhan katakan berikut di dalam kitab Markus 11 ayat 26, ya. Jika kamu mau berdoa, ya, Tuhan berkata, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi doa itu berkat. Kalau saudara ingin berdoa tapi hati saudara tidak bisa menerima berkat, nah ini bahaya. Makanya mengapa Tuhan bilang kalau engkau ingin berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu yang mungkin gak enak di dalam hati saudara, supaya engkau bisa diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, saudara, ya. Nah, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ini sangat sederhana. Kalau kita berdoa ampunilah saya, berkatilah saya, kita harus bisa menerima pengampunan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita juga, saudara. Nah, apa yang Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 37, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini dahsyat sekali. Kalau saudara dan saya mengerti firman Tuhan ini, kita akan belajar untuk bisa dengan sukacita melepaskan pengampunan. Nah, kita melihat ada sikap-sikap yang kita harus belajar dari setiap hati kita cek and recheck, saudara. Ada 3 macam reaksi kalau kita sulit untuk bisa mengampuni. Kenapa? Karena ada hati yang udah mulai luka, saudara. Nah, ada orang yang tidak mau mengampuni, dia mulai bersikap sepertinya mengalah, tapi sebenarnya bukan mengalah, saudara. Kenapa? Karena di dalam hatinya ini ada kesedihan yang paling dalam. Sikap ini kelihatannya baik, ya, karena sepertinya ingin udahlah selesaikan saja, saya lebih baik menjauhkan diri. Tapi sebenarnya ada tersimpan yang namanya ada rasa kesepian hati yang sedih. Nah, kesepian akan menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan, dan rasa sedih akan menimbulkan mengasihi diri sendiri. Dan jika mengasihi diri sendiri, ini akan terjadi yang namanya depresi. Dan kalau orang depresi, keinginannya akan sampai ingin mengakhiri hidup. Kenapa? Nah, ini saudara, ada sikap yang sepertinya ya udah aku ingin mengalah aja, tapi sebenarnya bukan satu sikap kemenangan. Karena mengalah itu adalah karena ada rasa luka saja, sehingga dia tidak mau untuk membuat luka ini timbul lagi. Dan ini sebenarnya bukan sikap yang benar, gitu. Yang kedua, ada sikap orang untuk supaya menghindar dari luka, itu adalah sikap untuk mengabaikan. Ya udah cuek aja deh, saya nggak usah, anggap aja sudah selesai masalah ini, saya sudah mengampuni dia kok, gitu. Tapi sebenarnya dia tidak peduli dengan keadaan yang dia alami, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah semuanya baik-baik saja, menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dia rasakan ini pahit, ini tidak enak, tapi dia menyembunyikan. Nah, orang seperti ini biasanya suka berdiam diri atau suka banyak bicara untuk menutupi kesedihan-kesedihan yang dia rasakan. Nah, ini sikap-sikap orang yang susah mengampuni karena dia belum menerima kasih karunia Tuhan, atau dia tidak menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan buat dia dahulu. Apa, saudara? Saya percaya orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan akan mudah dan gampang mengampuni orang lain. Nah, yang berikut ada sikap dari orang yang merasa sakit adalah apa? Orang ini menunjukkan sikap langsung frontal ingin melawan, saudara. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia disakiti dan dia berontak, dia membiarkan kepahitan terjadi, dia menolak tangan Tuhan untuk mengambil alih dalam kehidupannya. Dan ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengeraskan hati, sehingga ada timbul yang namanya pemberontakan dan segala sesuatu yang membuat dia menjadi sikap yang keras. Nah, kita lihat yang berikut, saudara. Apa yang terjadi dengan sikap yang kita lihat dalam langkah-langkah ini? Sebenarnya itu langkah yang membuat kita membiarkan kepahitan itu terus merajalela dalam jiwa kita. Makanya di ayat pertama yang kita sudah baca itu menunjukkan kalau kita dalam kepahitan, kesakitan itu, tubuh kita pun ikut sakit, saudara. Nah, tanpa sengaja kita yang membiarkan penyakit itu tinggal dengan kita.
Nah, oleh karena itu luka hati tidak boleh dibiarkan, saudara. Jangan menambahkan lagi. Kita harus melepaskan semua yang namanya roh kepahitan, kebencian itu dari lingkaran hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak melepaskan yang namanya mengampuni atau kepahitan itu, kita sendiri nggak diberkati. Dan kalau kita nggak diberkati, ya sudah hilang segala berkat Tuhan. Makanya kita baca yuk dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 13 dan 14. Ini juga menjelaskan hal yang luar biasa buat kita ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 13 dan 14. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lanjut. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Yes. Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Lanjut. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang terjadi adalah kalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka apa? Bapamu juga mengampuni. Nah, ini luar biasa. Ada satu langkah yang Tuhan ingin bahwa saudara mengerti. Kalau saudara sudah menerima pengampunan Tuhan, saudara akan mudah mengampuni orang lain. Nah, hal-hal yang mengerikan terjadi kalau kita membiarkan keamarah, kebencian itu sampai bahkan berhari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saudara. Kita sedang membiarkan kita tinggal dengan penyakit. Kita udah baca ayat itu di awal tadi ya, bahwa akhirnya tulang-tulang kita jadi kering, kita jadi sakit, mata kita jadi rabun. Ini semua karena akibat dari apa? Hati yang terluka. Nah, beberapa akibat yang muncul lagi dari kepahitan adalah apa? Saudara lihat, ingin untuk balas dendam. Ini bahaya. Kemudian mengasihi diri lebih, dan kita tidak senang dengan nasihat-nasihat orang karena kita tidak mau untuk ditegur karena kita lagi terluka. Ini bahaya, saudara. Nah, ada sikap pemberontakan tanpa sengaja muncul dengan sendirinya karena memang kita sedang mengalami yang namanya luka hati. Dan ini kalau kita membiarkan itu terjadi, saudara akan lihat saudara tinggal di dalam duka cita yang membuat saudara akhirnya tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan yang besar buat saudara. Nah, dengan menyadari betapa menyedihkan ketika seorang terjebak dalam sakit hati, dalam luka hatinya, maka sebaiknya seseorang mengalami satu pemulihan dalam hati, supaya jangan membiarkan amarah itu bahkan sampai matahari terbenam ya, kita masih tinggal dalam amarah. Efesus 4 ayat 26 dan 27 ya, kita baca sebentar. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Haleluya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, jangan, jadi ini amarah yang dibiarkan meledak sampai hari esok, kita akan tinggal di dalam jebakan yang namanya kita memberikan kesempatan buat iblis. Dan setiap kali ada kesempatan buat iblis, saudara akan semakin terpuruk. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Tuhan mengajarkan kasih. Tuhan berkata, ampunilah sampai 7 kali 70. 7 kali 70 itu 460 sekian. Sementara 1 tahun itu hanya 360 sekian. Jadi setiap hari Tuhan mau kita speak bless, berkata tentang kasih. Tidak boleh yang namanya menyimpan celah untuk iblis merusak kita. Yang namanya mengampuni harus terjadi. Nah, Allah menjanjikan damai sejahtera buat kita kalau kita melakukan itu. Nah, waktu tidak dapat menyembuhkan luka batin ya, artinya ada orang bilang begini, ya udah biarkan sajalah, nanti dengan waktu semua selesai kok, akan berlalu. Saya ingin katakan, waktu tidak bisa selesaikan segala sakit hatimu. Yang selesaikan adalah sikap hatimu, bukan waktu, saudara ya. Ada orang cuek dan berkata, ya sudahlah, nanti berjalan waktu juga saya sudah lupakan, saya akan selesaikan kok, semua akan beres kok. Tidak, saudara, bukan waktu. Saudara ingin tahu bagaimana saudara diberkati? Orang yang diberkati adalah orang yang memberikan kasih Tuhan kepada orang lain, walaupun dia ditampar pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Artinya tidak membalas jahat dengan jahat. Itu orang yang diberkati. Makanya jangan membiarkan yang namanya kepahitan itu menguasai saudara. Tapi saudara harus menguasai diri saudara untuk mengambil keputusan mengampuni, dan bukan berkata waktu sajalah yang akan selesaikan semua. Bukan waktu. Kita dikasih Tuhan waktu untuk justru menunjukkan sikap pemulihan jiwa, pemulihan hati, untuk diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu Tuhan rindu saudara yang mengambil sikap untuk mengampuni. Kesembuhan luka batin hanya bisa terjadi ketika kita mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita masing-masing.
Nah, ada hal-hal penting yang saya ingin bagikan buat kita, bagaimana orang yang memberi pengampunan akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Tapi kita akan lanjutkan setelah sesi ini, sesi kedua kita akan lanjutkan setelah ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom, haleluya.